8 pesona Fuji pemotretan pakai blazer, mulai sibuk di dunia entertain. Fujianti Utami Putri, adik ipar Vanessa Angel saat ini mulai sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang entertainer. Satu-satu tawaran pekerjaan datang kepada dirinya. Bahkan belum lama ini perempuan yang disapa Fuji itu mengambil pekerjaan sebagai seorang model. Hasil pemotretan dengan menggunakan blazer itu diposting di Instagram pribadinya. Penasaran dengan gayanya? Berikut deretan gaya Fuji pemotretan pakai blazer. 1. Fuji bagikan hasil pemotretan di Instagram. Fuji membagikan deretan foto hasil pemotretan yang dilakoninya baru-baru ini. Tante kesayangan Gala Sky tersebut tampil stylish dalam balutan blazer berwarna kuning. Rambut pendeknya dibiarkan terurai dengan styling bergelombang. Penampilannya terlihat begitu menawan. 2. Seperti model profesional. Bersama deretan potret yang diunggah pada tanggal 16 Januari tahun 2022, Fuji menulis caption singkat, "Deborah Mode On." Entah dari mana asalnya nama Deborah. Namun beberapa waktu lalu Fuji sempat meminta sang kekasih, Tarik Halilintar, untuk memanggilnya Deborah. 3. Gaya disanjung warganet. Untuk pemotretan ini, Fuji berdandan dengan makeup bernuansa nude, mengimbangi gayanya yang stylish. Penampilannya dipercantik dengan aksesoris berupa cincin yang melingkar di jari-jari tangannya. Fuji pun menunjukkan pesonanya yang chic dengan gaya tertentu. 4. Kenakan aksesoris cincin dan gelang. Fuji membuat penampilannya semakin memukau dengan beragam aksesori yang dikenakan. Tak hanya cincin, putri bungsu dari pasangan H. Faisal dan Dewi Suharti itu juga memakai aksesoris lain seperti kalung dan gelang. Ini membuat penampilannya semakin bersinar. 5. Semakin memesona dengan gaya furs. Dalam salah satu foto, Fuji tampak bergaya furs dengan mendongakkan kepala dan tangan menyentuh dagu. Tampaknya ini adalah gaya andalan adik Fadly Faisal tersebut. Dengan gaya ini, pesona yang dipancarkan Fuji memang semakin kuat, membuat netizen tergila-gila. 6. Punya bakat sebagai seorang model. Fuji mengulangi gayanya yang lagi-lagi menopang dagu dengan tangan. Wajah furs yang meyakinkan kali ini juga sukses membuat banyak orang terpana. Dengan penampilannya yang memukau, nggak heran jika Tarik Halilintar terpesona. 7. Dipuji warganet. Pemotretan Fuji dalam balutan blazer ini dibanjiri banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit yang memberikan pujian habis-habisan. Beberapa bahkan menyarankan Fuji untuk sering-sering melakukan pemotretan dan mencoba konsep lain. 8. Dibilang mirip Vanessa Angel dan Agnes Mo. Selain dibombardir pujian, tampilan Fuji ini rupanya disebut mirip dengan Vanessa Angel dan Agnes Mo. Gaya rambut pendeknya mungkin mengingatkan netizen dengan almarhum, sementara gayanya yang first memberikan vibe Agnes Mo. Bagaimana menurut kalian? Melihat deretan potret cantiknya di atas, Fuji jelas berbakat jadi model. Setuju. 6 film terbaik Laura Basuki, Before Now dan Then, Nana. Raih penghargaan Festival Film Berlin 2022. Laura Basuki dianugerahi Piala Silver Bear di ajang Festival Film Internasional, Berlin 2022 di Jerman. Penghargaan ini diraih sang aktris berkat perannya dalam film Nana, Before, Now dan Then yang disutradarai oleh Camilla Andini. Laura Basuki memulai karirnya di dunia entertainment dengan menjadi seorang model. Aktris kelahiran 1988 tersebut kemudian debut akting lewat film Gara-Gara Bola yang dirilis pada 2008. Laura meraih penghargaan Silver Bear untuk Best Supporting Performance di Berlinale 2022 atas penampilannya dalam film Nana. Sebelumnya ia juga telah menerima sejumlah penghargaan dari Festival Film Indonesia. Akting Laura sebagai aktris memang tidak pernah gagal membuat pemirsa terkesan. Berikut ini deretan film terbaik Laura Basuki yang sayang banget jika dilewatkan. 1. Gara-Gara Bola, 2008. Gara-Gara Bola merupakan film debut Laura Basuki yang langsung membuatnya meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik serta terfavorit pada Indonesian Movie Award 2009.
Film komedi ini juga dibintangi Wingky Wiryawan, Herjunot Ali, Aming, Tarzan, dan Aida Nurmala. Gara-gara Bola menceritakan dua sahabat, Ahmad, Wingky Wiryawan, dan Heru, Herjunot Ali, yang terlilit utang karena taruhan Piala Dunia. Mereka pun harus menghadapi debt kolektor yang meresahkan. Laura berperan sebagai pacar Heru. 2. Tiga Hati Dua Dunia, Satu Cinta, 2010. Disutradarai oleh Benny Setiawan, Tiga Hati Dua Dunia, Satu Cinta dibintangi Laura Basuki bersama Reza Rahadian dan Arumi Bachsin. Film ini meraih 7 piala citra di Festival Film Indonesia 2010, termasuk pemeran utama wanita terbaik untuk Laura Basuki. Diadaptasi dari dua novel karangan Ben Sohib, film Tiga Hati Dua Dunia, Satu Cinta mengangkat tema perbedaan agama dan bagaimana setiap tokohnya dapat menyikapi perbedaan ini. Laura memerankan Delia, wanita yang kepincut sosok Rosid, Reza Rahadian, meski berbeda agama. 3. Madre, 2013. Madre dibintangi oleh Vino G. Bastian, Laura Basuki, Didi Petet, Titi Kadarsi, dan Framly Nainggolan. Dalam film arahan Benny Setiawan ini, Laura berperan sebagai Meilan Tanuwijaya. Film ini menceritakan bagaimana sejarah hidup Tansen, Vino G. Bastian, pria berusia 27 tahun, berubah dalam sehari hanya dengan sebuah kunci lemari es yang berisi adonan biang roti berumur 70 tahun bernama Madre. 4. Terbang, Menembus Langit, 2018. Terbang, Menembus Langit dirilis untuk memperingati 20 tahun kerusuhan 1998. Film ini mendapatkan sejumlah nominasi dari ajang penghargaan Festival Film Bandung, Indonesian Movie Actor Award, dan Piala Maya. Kisahnya tentang Onggi, Dion Wiyoko, yang terlahir dari sebuah keluarga sederhana tinggal di Tarakan. Ia melanjutkan studi demi meraih gelar sarjana di Surabaya. Onggi menikahi Chandra, Laura Basuki, dan meraih cita-cita bersama. 5. Susi Susanti, Love All, 2019. Susi Susanti, Love All adalah film biopik yang mengisahkan perjalanan hidup atlet bulu tangkis putri Indonesia. Susi Susanti meraih medali emas di Olimpiade musim panas 1992 Barcelona. Laura Basuki dipercaya memerankan sosok pesohor ternama di dunia olahraga ini. Susi Susanti, Love All berhasil mendapatkan 13 nominasi termasuk film terbaik di Festival Film Indonesia 2020. Laura Basuki dianugerahi penghargaan pemeran utama perempuan terbaik, menjadi piala citra kedua yang berhasil dimenangkan sang aktris. 6. Before, Now dan Then, 2022. Before, Now dan Then, Nana, menghantarkan Laura Basuki pada kemenangannya meraih piala Silver Bear di Berlinale 2022. Film ini berpusat pada karakter Raden Nana Suhani diperankan oleh Happy Salma, yang melarikan diri saat akan dipersunting. Film garapan sutradara Kamila Andini ini mengambil latar pada 1960-an. Laura Basuki berperan sebagai Ino, salah satu simpanan suami Nana yang justru bersahabat dengan Nana. Bersama-sama, mereka mencari harapan untuk kemerdekaan. Itu dia deretan film terbaik Laura Basuki yang wajib masuk list. Selamat atas penghargaannya di Berlinale 2022. Tumbuh di keluarga Islam, Yati Surahman pindah agama usai lihat pohon Natal. Aktris senior Yati Surahman berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen sejak masih berusia belasan tahun. Sejak awal Yati Surahman sebenarnya lahir dan tumbuh di keluarga Islam. Yati mulai tergerak untuk memeluk agama baru setelah takjub melihat pohon Natal di rumah salah satu tetangganya ketika berusia sekitar 12 tahun. Cerita tersebut disampaikan oleh Yati dalam video di kanal YouTube The Miracle of Life beberapa waktu lalu. Saya merasa pohon Natal itu indah, tutur Yati Surahman mengenang momen awal dirinya takjub melihat pohon Natal, Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Yati Surahman juga merasa menemukan kedamaian saat melihat pohon Natal. Terutama saat sedang dilanda masalah, Yati merasa keberadaan pohon Natal bisa membuat keresahannya sirna seketika.
Jadi ketika saya melihat pohon Natal, saya nggak jadi sare masalah saya, ujar aktris yang memulai karir sejak 1970-an itu. Menurut Yati Surahman, masa kecilnya memang penuh masalah dan kesedihan. Status sebagai anak sulung membuat Yati terbebani karena harus menanggung kesalahan adik-adiknya. Saya anak pertama, jadi yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya yang bertanggung jawab, kata Yati Surahman. Namun setelah menemukan kedamaian lewat keberadaan pohon Natal dan berpindah keyakinan, Yati Surahman sadar dirinya tak bisa serta-merta membagikan cerita itu ke keluarga. Apalagi di usia yang masih sangat muda, Yati paham betul bahwa keluarga tak mungkin bisa menerima keputusannya. Oleh karena itu, Yati Surahman sempat menyembunyikan status barunya sebagai umat Kristiani dari keluarga dengan tetap mengerjakan salat. Tapi lama-kelamaan keluarga tahu soal keyakinan Yati Surahman. Sebab, orang tua Yati sejak awal sudah curiga dengan kebiasaan putri mereka yang beribadah terlalu cepat. Jadi selama saya belum berani menyatakan bahwa saya Kristen, saya masih sembahyang di rumah, kata Yati Surahman. Kan saya cuma gerak. Jadi orang tua saya sempat bilang, kamu nih kalau salat cepat benar. Ya saya cuma gerak, pungkasnya.